Ibu, Bapak, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kepada tema kita bahwa hidayah itu begitu mahal. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau punya paman yang bernama Abu Jahal. Begitu dekat paman Rasulullah sendiri tapi enggak dapat hidayah. Ya Bu, ya Bu. Ada anak Nabi sendiri, Nabi Nuh punya anak yang namanya Kan'an tapi enggak dapat hidayah. Ada bapaknya Nabi Allah Ibrahim punya bapak tidak dapat hidayah. Inilah begitu besar dan mahalnya hidayah. Kita kepengen semuanya menjemput hidayah ini dengan cara apa? Dengan cara pendekatan-pendekatan yang baik. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah, kepada agama Allah, niscaya akan mendapatkan hidayah menuju jalan yang lurus. Ini yang kita cari sekarang ini. Bagaimana cara untuk mendapatkan hidayah itu agar kita tidak dapat tersesat? Pertama, dengan cara kita mempelajari sejarah-sejarah para salafus soleh. Siapa itu? Para ulama, para guru, para kiai. Kita rekam, jejak rekamnya kita ikutin. Maka kita dianjurkan dengan kumpul bersama ulama. Laulal ulama lakanan nasu kal bahaim. Kalau tidak ada ulama, manusia akan seperti binatang. Inilah salah satu cara untuk kita menjemput hidayah. Petunjuk dari Allah, duduk bareng dengan ulama. Ya Bu, ya Bu, kita ngaji dah, kumpul di pengajian. Kan ngaji nggak ada batas waktunya. Dari mulai di bedong sampai kita di bedong lagi. Kalau udah di bedong lagi udah mati, udah po habis. Udah ngapain lagi, udah tua, udah nenek-nenek ngaji aja udah nek. Pegang tasbih banyakin, udah tua nggak mau ngaji, mau ngapain lagi. Mau mejeng di jalanan siapa yang menggodain. Jangan ke anak muda, setan aja ogah godain. Udah ngaji aja po ngaji. Nih yang tua udah ngaji, kumpul di pengajian. Kenapa? Dengan duduk dengan ulama, ini salah satu menyebabkan kita untuk menjemput hidayah. Kenapa? Karena kita banyak mutiara yang diberikan dengan para guru-guru kita, dengan alim ulama. Alaikum bimujalasatil ulama wastima'il kalamil hukama. Duduk kalian bersama alim ulama, dengarkan fatwa nasihat para alim ulama. Ya Bu, ya Bang, kita ngaji. Orang ngaji begini Masya Allah begitu besar manfaatnya. Yang pertama dosa-dosa kita diangkat. Dosa kita dihapus, diusap, ditipek, digebeg. Tuh bahasa udah banyak tuh Bu. Ditipek, digebeg. Kita raba dada kita masing-masing. Pasti banyakkan dosa sama ibadah. Dosa yang gak sengaja, yang disengaja. Kadang mau berangkat ngaji kita dosa gak sengaja sama suami. Bang, gue ngaji dulu ya, ntar kalau hujan jemuran lu angkatin. Ada bini yang model begitu. Mau berangkat ngaji laki diperintah. Kadang bangunin suami lagi tidur salah. Bangun bang, bangun bang, bangun. Lu lihat mau di jam berapa? Laki-laki tidur suruh ngiat jam. Lah ibu aja yang melek ngiat jam, salah-salah aja. Bu. Makanya istri yang suka ngaji ilmunya ada insya Allah. Sama suami hormat. Gak punya beras, gak punya duit. Jangan pernah minta sama suami Bu. Jangan minta sama suami kalau gak punya beras. Itu istri yang soleha. Mintanya sama Allah. Cuma ngomongnya di kuping suami. Suami lagi duduk sambil lewat aja. Ya Allah, masa gak ada beras ya Allah. Praktekin Bu, insya Allah manjur. Nih ya Allah. Kenapa? Karena begitu berat tantangan godaan kita ibadah di zaman sekarang. Untuk mendapat hidayah Allah. Kita semua sebenarnya sudah tahu, sudah dapat hidayah dari Allah. Tapi taufiknya yang kurang. Kita tahu mana yang baik, mana yang jelek, mana yang hak, mana yang batil. Sudah tahu kok kita semua. Tapi untuk pelaksanaannya inilah yang disebut taufik dan hidayah. Pelaksanaan untuk melaksanakan ibadah itu memang godaan rada berat.
Salah satunya untuk dapat kita menjemput hidayah dari Allah, ya kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Dengan kita kumpul dengan orang yang soleh, kita akan kecipratan ilmu, kecipratan berkahnya. Almar'u ma'aman ahabba, kita akan dikumpulkan bersama orang yang kita cintai. Di dunia kita kumpul bareng sama ulama, ntar kumpul di akhirat kita kumpul bareng dengan ulama. Tuh, yang punya guru bakal kumpul sama gurunya, yang nggak punya guru mau kumpul sama siapa di sono. Guru padahal sayang banget sama murid, guru dipanggil duluan sama malaikatmu. Guru cepetan masuk surga, pintu surga mau ditutup, ntar dulu malaikat, murid saya belum nyampe dari Bintara Loka. Oh udah kali duluan murid lu ke surga, dilihat ke surga sama gurunya nggak ada, gurunya protes sama malaikat. Malaikat mana murid saya, kata udah ke surga duluan, saya lihat nggak ada di surga. Malaikat ngomong, guru mohon maaf tempat cuma 2, kalau nggak surga neraka. Coba cek ke neraka, mampir dulu kali murid lu. Wow guru bela-belain ngecek ke neraka. Pas sampai pintu neraka bener ada yang teriak dari dalam, guru, guru. Dia kenal sama gurunya udah nggak kenal, udah pada angus. Ini bagaimana ngenalinnya? Gurunya penasaran dicoker-coker, sama guru dikorek-korek, dikenalin. Lah lu Roh. Lu ngapa di sini Roh? Ya Roh, lu kan ngaji sama gua Roh. Ngaji sih ngaji guru, cuman pulang ngaji guru saya omong-omongin mulu. Nah, nyangkut. Bu, tuh yang pertama. Yang kedua, untuk dapat cara kita mendapatkan hidayah Allah dengan cara apa? Dengan cara kita berpegang teguh kepada tali Allah, dengan agama Allah. Artinya agama itu regulation, agama itu aturan. Berarti orang yang beragama, orang yang ngikutin aturan. Kita Islam ada aturannya, rukun Islam, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji diatur dalam kitab fikih. Islam agama universal, mengatur dalam segi kehidupan apapun, hidup berumah tangga, bernegara, berbangsa, berpolitik, ada semua dalam Islam. Ajaran Islam yang jauh-jauh Pok, yang kecil aja di rumah kita Bu, sering kita lupain. Tengok di rumah, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, ada doanya, bener? Adab akhlaknya diajarin, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan, mau makan, selesai makan ada doanya. Adab makan pun diajarin. Kalau makan satu nampan bertiga sama temen, selesai doa, nih biasanya acara doa dikasih makan satu nampan bertiga berempat, adabnya pakai. Apa adabnya Ustadz? Pertama suapan kita kecilin, jangan gede-gede. Ini adab. Yang kedua lagi makan bareng begitu, jangan ngeliatin muka teman kita lagi makan. Ini lagi makan teman kita liatin mukanya begini, orang kesinggung. Itu adab. Yang ketiga adabnya apa? Emang jatah kita bagian di situ, udah rawatin aja, maju mundur situ aja udah. Jangan punya teman kita sebelah kita korek-korek, longsor jatahnya. Ini ada adab semua. Islam ngajarin semua itu. Masuk rumah, keluar rumah ada doanya. Bangun tidur, mau tidur doanya ada. Lagi kumpul bareng sama temen ngeriung, kita ngobrol. Lagi ngobrol bareng nih Bu. Terus denger suara kentut. Islam ngajarin yang denger kentut disuruh pura-pura enggak denger. Maka kalau lagi kumpul bareng nih dengar suara kentut diem aja. Jangan pakai ribut, rasain aja. Ini kadang-kadang kita usil bener. Siapa nih kentut? Lu ya, enak aja. Lu kali rame, diem aja. Tuh, ada dalam pelajaran tuh kitab fikih dibahas ada 4 jenis kentut dalam ilmu fikih. Ini bukan jorok biar jelas. Kentut pertama jenisnya suaranya gede tapi baunya kurang begitu bau. Menang suara doang ada. Yang kedua kentut yang suaranya nggak ada, baunya luar biasa, ada. Tahu-tahu udah ngeledek aja bau, ada. Yang ketiga jenis kentut yang keluar terpaksa, udah kita tahan, keluar juga tiut. Nah itu kentut yang keluarnya kepaksa. Yang keempat kentut ekstrim Bu, suaranya gede, baunya luar biasa. Nih makanya semua diajarkan. Ayo kita berpegang teguh dengan tali Allah, dengan agama Allah. Yakinkan bahwa kita ini benar-benar muslim. Kita ini benar-benar Islam. Artinya apa? Menjalankan semua apa yang telah diperintah Allah.
Maka kita butuh yang disebut apa? Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Kita bersegeralah untuk mencari ampunan Allah. Untuk agar dapat apa? Agar mendapat titel la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu. Artinya mengerjakan segala apa yang diperintah Allah dan menjauhkan apa yang segala dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita menjadi orang-orang yang takwa, mendapatkan hidayah dari Allah, mendapatkan petunjuk dari Allah dan senantiasa menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Hostnya udah nyampe. Ini. Terima kasih jazakallah Ustadz Nur Fadilah, Ustadz Tile atas tausiah dan pencerahannya, mudah-mudahan menambah semangat. Ada dua hal yang saya catat, bahwa ternyata hidayah itu harus dijemput, dicari, diusahakan. Dan dua hal, yang pertama adalah berkumpul dengan orang-orang soleh, orang-orang baik, orang-orang yang satu visi, satu misi, yaitu visi dan misi akhirat. Kemudian yang kedua adalah senantiasa berpegang teguh kepada aturan, kepada jalan Allah yang sudah diberikan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kadang-kadang memang dari kita merasa terpaksa, merasa berat, namun hal-hal seperti itulah yang rupanya akan menimbulkan, akan memunculkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa semangat untuk menjemput hidayah, terutama di Masjid Hidayah ini ya. Amin. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan jeda sejenak dan akan bergabung dengan guru kita yang kedua, yaitu Ustadz Azhari Nasution, yang akan membahas subtema macam-macam petunjuk Allah. Tetap bersama kami, Cahaya Hati Indonesia segera kembali sesaat lagi.